Anda masih bersama Nadia Salsabila Putri, dari Studio Raja Wali ID TV Bandung, mengabarkan berita terkini, aktual, tajam dan terpercaya. Sidang dugaan penipuan dan penggelapan 100 miliar dengan terdakwa pengusaha tekstil Miming Teniko, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Kamis 6 Januari 2025. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, menghadirkan Yulianti, bagian administrasi dari perusahaan PT Jaya Mulia, untuk menjelaskan aliran dana 100 miliar rupiah yang didakwakan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan kasus penipuan dan penggelapan 100 miliar rupiah dengan terdakwa Miming Teniko, kuasa hukum terdakwa, Yopi Gunawan Sarjana Hukum, menyampaikan bahwa dari kasus ini intinya terdakwa Miming Teniko sudah menyelesaikan dan tidak ada utang piutang 100 miliar rupiah, karena sudah dicairkan ke rekening masing-masing. Berdasarkan keterangan Yulianti, jadi aliran dana ke perusahaan PT Jaya Mulia dan Budiman Halim bukan transaksi bisnis. Masih menurut Yopi, dalam transaksi tersebut, pada hari yang sama uang tersebut sudah dikembalikan. Ini kita bisa melihat bahwa penggelapan sesuai dengan perkara ini, dengan diajukannya beberapa saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan juga saksi adat ini sudah menjelaskan bahwa sama sekali tidak ada yang namanya utang piutang ya, dari yang 100 miliar. Jadi itu sudah dicairkan seluruhnya melalui rekeningnya masing-masing ya. Jadi tidak bisa artinya bisa terbantahkan dakwaan jaksa penuntut umum ini terhadap klien kami Pak Miming Teniko yang didakwa melakukan penggelapan uang sebesar 100 miliar. Kuasa hukum korban penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Miming Teniko menegaskan bahwa yang disampaikan dan diutarakan saksi hal yang tidak mendasar, karena saksi hanya diberikan rekening milik terdakwa, diduga tidak diserahkan seluruhnya, yang diberikan kepada saksi, dan saksi bukan orang yang berpengalaman di bidang audit atau accounting. Masih menurut Romeo Beni Huta Barat, bahwa kuasa hukum terdakwa mengiring opini bahwa kasus ini bukan ranah pidana melainkan perdata, dengan mengaburkan fakta adanya cek kosong yang merupakan murni tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap korban penipuan dan penggelapan dana senilai 100 miliar rupiah dengan pelapor The Xiao Chiu lewat skema investasi fiktif dalam industri tekstil. Hasil sidang saksi adat cat yang dihadirkan oleh PH dari terdakwa itu tidak ada korelasinya dengan penipuan cek palsu tersebut, karena di sidang ini kan kita fokus pada penipuan cek bodongnya ya, sedangkan itu menggiring ke opini perdata yang versinya hutang piutang lunas, padahal itu nggak ada kaitannya. Dan tadi saksi menerangkan bahwa itu ada cek dia dicairkan, itu dia tidak tahu untuk apa kegunaannya, tapi yang dia tahu bahwa PT Sinaran Rindo yang pemiliknya The Xiao Chu sebagai korban memang ada kerjasama dengan Budiman Halim PT Jaya Mulia. Jadi transaksi itu transaksi antara Budiman Halim dan The Xiao Chu. Budiman Halim membeli sepatu ke The Xiao Chu, udah dagang. Nah, mereka Miming mengklaim itu pembayaran hutang dari mereka, itu sangat tidak masuk akal. Yang Budiman membayar ke Xiao Chu mengklaimnya Miming sebagai terdakwa itu pembayaran hutang. Itu nggak ada konektivitasnya. Jadi itu cuma akal-akalan aja, akal-akalan bahwa mereka seolah-olah membayar hutangnya sebesar 32M. Itu nggak ada hubungannya, logikanya nggak ada banget. Karena yang membayarkannya itu Budiman Halim kepada The Xiao Chu, kepentingannya membeli sepatu dari PT Sinaran Rindo. Itu kesaksian dari stafnya Budiman Halim, ya dia menyatakan bahwa ada transaksi tersebut tapi tidak tahu untuk apa, karena yang dia tahu bahwa ada hubungan dagang antara The Xiao Chu dan Budiman Halim. Jadi itu hanya klaim sepihak, terdakwa mengklaim yang membayarkan Budiman atas nama
Miming itu sangat tidak masuk akal. Jadi dari tim accounting dia itu tidak tahu ya. Tidak tahu, jadi keterangan itu nol, menurut saya nol, karena dia tidak bisa menerangkan bahwa itu untuk apa. Yang dia tahu bahwa ada hubungan dagang antara PT Sinaran Nerindo dan Jaya Mulia, dan itu untuk membayar sepatu yang telah dibeli. Nah, harapan saya sih tetap, karena ini tindak pidana jelas ya, ceknya kosong, ada tolakan dari bank, ada unsurnya telah memenuhi, itu dapat memenuhi unsur pidana, dan saya minta hakim untuk bertindak seadil-adilnya, memutuskan seadilnya agar menghukum terdakwa karena sudah jelas tindakannya. Oke, Pak.